Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku seiman dan seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ke-9 ini kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan untuk bisa dapat melaksanakan amal yang sangat mulia ini, yaitu siam Ramadan. Semoga dengan ibadah Ramadan kita dari awal tadinya hingga pada hari ke-9 ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala ijabah semuanya. Allah ijabah doa-doa kita, Allah terima segala amal ibadah kita, dan Allah angkat derajat kita, serta Allah catat kita sebagai orang-orang yang berjihad di jalannya. Salawat dari salam mari sama-sama kita haturkan, kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga nanti di yaumul qiyamah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengirimkan salat pada beliau, insyaallah ia akan mendapatkan syafaatnya di hadapan seluruh manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, azakumullah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW yang terkait dengan kewajiban puasa dan juga tentang keutamaan dalamnya. Satu hadis yang diceritakan yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu kepada kita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughallu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatu syayatin fihi lailatun khairu min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurima, rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai kalimatnya dengan qad. Artinya qad itu adalah sesungguhnya. Jadi diistilahkan dalam bahasa Arab, qad itu adalah kepastian. Jadi Rasulullah memastikan kepada kita bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini mendapatkan berkah, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan amalan itu. Sebagaimana hal tersebut di dalam Al-Qur'an, Allah Tabaraka wa taala jamin bahwa Nabi kita alaihi wasallam tidak berkata-kata dengan hawa nafsunya. Wa qala la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. An-Najm ayat 3 dan 4. Itu Muhammad la yantiqu 'anil hawa, dia tidak berkata-kata dengan hawa nafsunya ketika dia memerintahkan, mengkhabarkan kepada kalian wahai umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahwa dia itu tidak berkata-kata dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, ya, kecuali itu adalah perintah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita. Jadi artinya perintah Allah. Jadi kalau seandainya Nabi kita mengatakan qad, artinya itu ada sinyalemen, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum Ramadan, telah sampai kepada kamu Ramadan. Satu kalimat untuk menghimbau para sahabat bersemangat melaksanakan ibadah Ramadan. Ya, dan juga kepada kita. Kenapa dengan demikian? Dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrun mubarakun, dia adalah bulan penuh keberkahan. Diampuni dosa-dosa kita dalamnya bagi yang mereka melaksanakan puasa, dilipat gandakan pahala-pahala di dalamnya, ditingkatkan derajat fulan dan fulana dalamnya, bahkan dimudahkan segala urusan-urusan sebulan di dalamnya, bahkan umurnya jadi berkah. Tadi umpamanya umurnya itu dikategorikan dia meninggal 63 tahun atau 45 tahun, seperti saya ini 40 tahun umpamanya. Saya meninggal ketika saya beramal ibadah yang baik di bulan Ramadan ini, sampai nanti pada akhirnya itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan tuh umur saya itu dari 40 tahun bisa sampai 400 tahun, bisa sampai 200 tahun, ya. Seperti itu, saudariku. Jadi berkah umur. Jadi syahrul mubarakun.
faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kalian semuanya, yaitu bagi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhannya, Muhammad itu adalah Rasulnya, Al-Quran itu adalah kitabnya. Maka dan demikian berpuasa kamu sekalian dalamnya ketika kamu sudah balik, ketika kamu sehat akal, ketika kamu sehat fisik, ya, berpuasa. Ketika kamu menyatakan bahwa Anda Islam, berpuasa. Kenapa? Karena di dalamnya kata Rasulullah SAW kabarkan kepada kita satu keutamaan ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan di dalam tersebut, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tersebut, tuftahu fihi abwabul jannah, atau tuftahu fihi abwabus sama. Itu dalam hadis yang lain. Jadi dibukakan pintu-pintu langit, dibukakan pintu-pintu surga. Allah Subhanahu waktunya apa? Allah bukakan pintu rahmatnya, Allah bukakan pintu maghfirahnya, ampunannya kepada seorang hamba yang senantiasa mengambil kebaikan di bulan Ramadan itu. Ya, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, lalu ditutupkan pintu neraka. Maksudnya apa? Ditutupkan pintu murkanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah orang yang berada di bulan puasa Ramadan itu lalu dia mengamalkan ibadah Ramadan, dia Allah Taala memberikan dia ampunan sebanyak-banyaknya, bahkan dirahmati, dimudahkan segala urusannya Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya. Selanjutnya saudara-saudariku yang saya banggakan dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi maradatu syayatin. Lalu diikat, dibelenggu situ tangan-tangan syaitan. Ya, maksudnya apa itu? Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengikat itu tangan-tangan syaitan kepada mereka yang senantiasa melaksanakan amalia Ramadan, sehingga tidak mudah si fulan atau fulana itu diganggu, diisukan atau dibisikkan oleh jin atau syaitan la'natullah untuk melaksanakan kemaksiatan, karena dia mampu untuk dapat mengelola nafsunya. Ya, jadi kalau ketika umpamanya sudah imsak itu artinya menahan. Ketika sudah masuk imsak, maka dia sudah mampu menahan hawa nafsunya, nafsu buruknya. Dia mampu untuk menekan hal tersebut untuk tidak merusak amaliyah puasanya selama 1 hari hingga nanti berbuka, bahkan seterusnya ketika di bulan Ramadan. Lalu kemudian Nabi kita SAW mengkabarkan kepada kita, saudariku yang Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Nabi kita, fi lailatun khairan min alfi syahr. Khairan min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Ya, saudariku, ini adalah satu hadiah terbesar ya. Ketika dikategorikan oleh Nabi kita bahwa satu malam itu yang dikatakan adalah Lailatul Qadar, malam kemuliaan, semuanya diatur di dalam itu segala urusan. Di dalam itu ketika malam itu penentuan si fulan kapan akan meninggal. Walaupun dahulu sudah dia dari sejak lahir sudah ditentukan tentang takdirnya umpamanya. Tapi ketika si fulan itu ya, ketika si fulan itu sudah mampu terus beribadah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan umur yang panjang sehingga berkah, Allah bisa menambahkan umurnya, saudariku. Supaya 40 tahun dead dia umpamanya kan seperti gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena dengan wasilah Ramadan, wasilah ibadah-ibadah yang lainnya, maka Allah tambahkan itu umur. Urusan akan diatur di malam itu oleh malaikat Jibril bersama malaikat yang lainnya. Saudara-saudariku yang saya muliakan dan banggakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW menjamin kepada kita di sini bahwa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Lantas apalagi saudara-saudariku yang kita tidak mau mengambil manfaat dari itu. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahwa man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang membenci, yang tidak mengambil kebaikan di dalamnya di bulan Ramadan itu, maka dia telah jauhkan dari kebaikan tersebut. Artinya tidak ada perubahan. Dia umpamanya ketika di luar Ramadan jarang-jarang melaksanakan puasa,
ya kan? Lalu ketika sudah Ramadan tidak banyak mengelola nafsunya ini untuk lebih baik dalam bacaan Qur'annya, lebih baik dalam berakhlak, lebih baik dalam berkata-kata, lebih baik dalam berjanji, lebih baik dalam memberi, ya, berempati kepada orang, lebih baik dalam memperhatikan dakwah dan lain sebagainya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kalau orang belum mampu untuk dapat mengelola itu, Masya Allah, maka dia faqad hurima, maka dia adalah telah menjadi bagian daripada orang yang telah menjauhkan kebaikan darinya. Apalagi seandainya orang itu tidak pernah sholat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saudara-saudariku yang saya banggakan dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh dengan demikian, dari hadis yang mulia ini yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ini sungguh mulia sekali. Tadi Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita bahwa ini Ramadan ini adalah bulan yang kemuliaan, bulan penuh keberkahan, satu. Dan kemudian yang kedua adalah dia diwajibkan untuk melaksanakan puasa sebagaimana dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kalimatnya dan sering kita dengar. Ini menunjukkan adalah kewajiban. Yang kedua, hadiah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan pintu rahmat, dibukakan pintu surga Allah Subhanahu wa taala, dan tutup pintu neraka, pintu murkanya. Lalu dibelenggu syaitan-syaitan. Kemudian hadiah yang terakhir, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah diberikan hadiah yang apa? Satu malam, ya, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi orang itu ketika dia beribadat di satu malam yang dikumpulkan semuanya itu jauh lebih baik daripada yang 1000 bulan. Artinya adalah orang itu bisa sampai umurnya pada segitu. Ya, insya Allah bisa sampai ke sini dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari saya, saudariku yang Allah Subhanahu wa taala, semoga dapat bermanfaat. Serba-serbi daripada amalan mulia di bulan Ramadan ini, yaitu ada keutamaan tadi, kemudian kewajiban. Semoga kita dapat bermanfaat dan fastabiqul khairat la'allakum tattaqun. Mari kita sama-sama untuk dapat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Semoga dengan demikian kita diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, bersama saya dengan Ustaz Abdul Aziz Laya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.